ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Babu Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar bersama-sama mengambil faedah dari hadis yang ke 25, hadis nomor selangkung. Hadis nomor selangkung temanya tentang apa? Tentang apa, Pak? Keutamaan sedekah dan zikir, keutamaan sedekah dan zikir. Saya baca saja. An Abi Darin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahabah aluduthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha bisrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dan kemarin Bapak dan Ibu sekalian sudah mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita amalkan, kita renungi, kita tadaburi, kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan mengamalkannya. Di antaranya Bapak dan Ibu sekalian, faedah yang bisa kita ambil kemarin adalah betapa nikmatnya bagi orang yang dikasih nikmat kelebihan harta. Nikmal mal aunun ala a'malis sholihah, yang mana apabila seseorang diberi nikmat harta yang cukup, kemudian dia mengamalkannya, mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukti ini apa? Yaitu dari hadis ni'mal mal as-solih li abadi solih. Sebaik-baik harta adalah bagi hamba yang solih. Ya. Faedah yang bisa kita ambil selanjutnya dari pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, hirsus sahaba ala ma yuqaribum ilallah. Semangatnya sahabat radhiyallahu anhum terhadap apa-apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat sangat semangat sekali untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian, ya, pas safar di Jakarta itu, saya kalau dulu roja kan hanya sekamar ya, roja ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa mendengarkannya atau bisa melihat, dulu sekamar, dan alhamdulillah sekarang masjidnya itu sekitar 1 hektar lebih mungkin ya, masjidnya aja. Dan itu sholat subuhnya, setiap sholat waktu itu orang-orang itu semangat, entah itu jalan kaki atau sepeda dan ya, sehingga masjidnya itu makmur ya. Dan itu keberkahannya ya, insya Allah. Dan mereka sangat, anak-anak kecil pun banyak yang jalan kaki gitu ya, jalan kaki datang ke masjid tersebut. Artinya kalau kita dalam kondisi seperti itu kan biasanya kita juga lebih semangat lagi ya, karena terbawa dengan kondisi. Dan ini sahabat menunjukkan semangatnya karena bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat bertanya karena mereka melihat sahabat yang lainnya punya harta, sedangkan dirinya dalam kondisi yang mungkin tidak bisa beramal sebagaimana orang kaya pada saat itu, sehingga mereka mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan hirsus sahabah ala ma yuqaribuhum ilallah, menunjukkan semangatnya sahabat terhadap apa-apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, semoga datangnya Bapak dan Ibu sekalian ke Masjid Babu Salam ini menunjukkan semangat kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil selanjutnya dari pelajaran kemarin adalah anna mujarrada niyyah al khair wa raghbah fihi la tablughu manzilatal fi'li wal badli. Sesungguhnya niat saja dalam keadaan ya, niat untuk berbuat baik itu tidak akan mencapai derajat orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan baik tersebut. Tidak akan mencapainya niat yang baik saja. Berarti perlu perjuangan, perlu kesungguh-sungguhan untuk mengerjakan amal baik tersebut. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah sedekah ada makna yang khusus, ada makna yang umum. Yang khusus untuk apa? Iya, sedekah dalam bentuk harta. Yang umum segala kebaikan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kemudian sedekah untuk dirinya sendiri dan sedekah untuk orang lain. Sedekah untuk dirinya sendiri contohnya apa? Iya, contohnya dzikir yang biasa kita ucapan. Untuk orang lain contohnya apa? Iya, bersedekah untuk orang lain ya, dengan hartanya. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar. Contohnya ya menyingkirkan gangguan di jalan dan lain sebagainya. Dari kesimpulan tadi, Bapak dan Ibu sekalian, ada poin penting bahwa hadis Rasulullah SAW menyebutkan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam, kemudian Allah berikan rezeki yang cukup, dan kemudian Allah beri sifat qanaah. Ya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, kemudian Allah beri rezeki yang cukup. Kenapa kalau kita tidak diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang godaan setan itu pengen kita dekat dengan kekufuran. Ya.
Makanya sangat beruntung bagi kita yang diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi sifat qanaah. Ini sifat qanaah. Mugi-mugi kita sedaya wonten niki nggih. Islam sampun, rezeki yang cukup sampun sedanten apa dereng? Sampun nggih. Qanaah niki insyaallah nggih, qanaah. Mugi-mugi ibu-ibu nggih diparingi sifat qanaah nggih. Nah, qanaah mboten wonten niki radi bahaya nggih. Nggih, bahaya napa mboten, Pak? Bahaya. Nggih, kita lanjutakan faedah nomor pinten Bapak dan 11 nggih. Faedah nomor 11, takrirul muhatabi bima ya'rifuhu. Hadis punika, hadis nomor 25 menunjukkan laporan sahabat, orang yang berbicara yaitu sahabat terhadap apa yang dilihatnya. Artinya unek-uneknya sahabat yang miskin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat sahabat yang lain kaya dan bisa beramal dengan hartanya. Takrirul muhatabi bima ya'rifuhu. Laporan pembicara atau yang berbicara terhadap apa yang dilihatnya. Laporan atau unek-unek orang yang berbicara terhadap apa yang dilihatnya. Ini adalah bentuk laporan ya. Karena sahabat yang miskin merasa tertinggal jauh dengan sahabat yang kaya. Loh, sahabat yang kaya sudah pergi kemana-mana dengan hartanya, sudah berinfak, bersedekah dengan hartanya, berumroh, haji, ya, menyandang yatim dan sebagainya. Sedangkan yang miskin masih seperti ini saja. Mereka akhirnya protes, takrir ini seperti protes atau unek-unek laporan ya kepada Rasulullah. Karena melihat sahabat yang lain sudah mengamalkan banyak amalan dengan hartanya. Faidah nomor 11, anna syar'a hadil abwabi minal khairi sabiqun lisaqwal fuqara'i. Sesungguhnya syariat kebaikan, sesungguhnya syariat dari pintu-pintu kebaikan ini, sesungguhnya syariat dari pintu-pintu kebaikan ini didahului oleh komplainnya orang-orang miskin dari sahabat. Anna syar'a hadil abwab minal khairi sabiqun li syakwal fuqara'i. Sesungguhnya syariat dari pintu-pintu kebaikan ini didahului oleh komplainnya orang-orang miskin. Saged dipahami ya? Komplain, ini nggak adil ya Rasulullah. Orang kaya sudah pergi jauh dengan amalannya, sudah mendapatkan pahala dari hartanya dengan amalan yang mereka kerjakan, sedangkan kita yang miskin tidak bisa mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh orang kaya. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ada jalan solusi yang bisa mereka kerjakan untuk bisa mengejar apa yang sudah dikerjakan oleh orang kaya pada waktu itu. Berarti tipenya bukan hasad ya. Kalau hasad berarti ngomongnya kemana Bapak? Mungkin ngerundelnya di belakang. Ya, orang kaya tuh enak itu ya. Gini-gini, oh itu gak adil Allah dan lain sebagainya, mesti itu ya. Tapi sahabat ini tahu diri. Pasti ada jalan ya untuk meraih kebaikan yang apa dikerjakan oleh orang-orang kaya, sehingga mereka mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah nomor 11. Oh 13 nggih. Tadi melereng nih ya. Faedah nomor 13, fadlullahi ala ibadihi bitaysiri asbabil ujuri
wa kasratiha. Karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dengan memberi kemudahan sebab-sebab mendapatkan pahala dan memperbanyaknya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dengan memberikan kemudahan-kemudahan sebab untuk mendapatkan pahala dan memperbanyaknya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dengan memberikan kemudahan sebab-sebab mendapatkan pahala dan memperbanyaknya. Buktinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah memberikan lewat Rasulnya jalan-jalan kebaikan yang lainnya, bukan hanya dari segi harta saja, yaitu dengan kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bahkan yang sekiranya kita tidak pikirkan, Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai amal soleh. Di poin ini, sakit dipahami nggih? Kadang kan kita tidak mengira kalau waktu dulu nggih, kita mendatangi istri kita, dari mana datangnya sedekah, sedangkan tidak ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di situ Rasulullah menjelaskan bahwa itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Makanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dipermudah, diberi kemudahan sebab-sebab untuk mendapatkan pahala dan memperbanyaknya. Makanya kalau sebab orang rumah tangga biasanya dalam hubungan suami istri tidak baik, biasanya juga banyak masalahnya. Tentunya juga kehilangan keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencintai muslim yang kuat, khususnya di dalam iman. Demikian juga di dalam hal yang lainnya. Faidah nomor 18. Fadlu dzikrillahi, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa targhibi, dan motivasi fil iktsari minhu, di dalam memperbanyak zikir tersebut. Fadlu dzikrillahi wa targhibi fil iktsari minhu, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan motivasi di dalam memperbanyak zikir tersebut. Makanya ada ungkapan adzikru kalma'i, adzikru lil qalbi kalma'i lisamak. Zikir untuk hati itu sebagaimana air bagi ikan. Zikir yang kita ucapkan perannya bagi hati itu penting sekali sebagaimana air untuk ikan. Kalau ikan tidak ada air pasti mati, pasti mati. Wonten ikan buat tentang air tapi tetap gesang. Nanti wersani nomor dari wonten ikan jenengan colke teng daratan tapi hidup berjalan beberapa hari, maksudnya nggih. Mboten nonton nggih. Karena sangat butuh dengan air. Makanya Bapak Ibu sekalian, nek wonten tiyang nggih, nek wonten tiyang kok mboten remen zikir, berarti hatinipun kata ingkang minimal sakit nggih. Dan ini contohipun nggih. Dan ada kejadian Bapak Ibu sekalian, ada di daerah saya di Purwodadi itu ada kerjanya itu di kafe yang tidak baik. Padahal dia keturunan dari orang yang baik-baik saja. Lama kelamaan akhirnya ada kejadian yang tidak enak dalam orang tersebut.
Seakan-akan dia itu tidak suka dengan istrinya, dan istrinya pada saat melihat foto suaminya itu seakan-akan berubah menjadi setan. Ya kemarin Bapak Ibu, ada baru beberapa pekan kemarin di daerah Prodati sana ya. Kerjanya di kafe seperti itu ya. Dan bapaknya ini merasa bahwa dia itu keturunan dari keraton Jogja katanya itu ya. Iya, bapaknya karena terah-terahnya kan sangat diteliti ya. Tapi kok kerjanya di kafe teman-teman. Akhirnya kejadian sama situ. Sampai akhirnya istrinya takut dan balik ke Prodati. Sedangkan suaminya tadi berada di Semarang. Hanya Bapak Ibu sekalian, zikir yang kira-kira kalau kita kerja di kafe ini zikirnya sering napa mboten? Kan aneh gitu. Subhanallah, subhanallah, tapi yang ditinggali tiang pajunya mboten genep nggih. Minum minuman keras dan sebagainya, kan aneh nggih. Dan itu dampaknya luar biasa nggih. Dampak buruknya luar biasa seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, keutamaan zikir pada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa sekali. Contohnya pun wonten zikir pagi dan petang biasanya mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak pinten? 100 kali. Pahalane napa niku? Jenengan menawi matur zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 100 kali napa Pak? Pahalane napa? Setara dengan apa? Napa Mas Iwan? Setara kali napa? Menawi jenengan zikir 100 kali la ilaha illallah. Oh, gunung. Sebanyak memerdekakan 10 budak. Nggih, memerdekakan 10 budak. Kinten-kinten butuh modal besar mboten menawi memperdekakan 10 budak niku. Besar nggih. Mangke Bapak Ibu sekalian, kalau mboten saged infak dengan harta, saged diwakili dengan zikir niki nggih. La ilaha illallah wa la syarikalah sebanyak 100 kali nggih. Kemudian faedahnya sangat banyak dan besarnya ya. Ini ada 51 faedah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang menulis sekitar 51 faedah yang berkaitan dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling mungkin kita lakukan pada saat zaman semakin cepat adalah zikir nggih. Nggih. Kinten-kinten nak mboten zikir nggih. Nggih. Semakin naudzubillah min dzalik ya. Makanya ibadah yang paling mungkin kita lakukan dengan zaman semakin cepat adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perkataan dari Ma'qul, seorang tabi'in berkata, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obat bagi hati, sedangkan sibuk membicarakan aib orang lain itu adalah penyakit. Nggih. Leres nih Bapak. Kula nak kadang nggih tiyang niku kan nggih jatuh wonten membicarakan tiyang lain nggih. Nggih. Nggih wonten kan nggih. Saged mboten nak ustaz nggih, saged. Kadang lebih lagi membicarakan ustaz yang lainnya. Nggih. Makanya Bapak Ibu sekalian, zikir kepada Allah adalah obat bagi hati, sedangkan membicarakan aib manusia yang lain adalah penyakit. Nggih. Berarti nak boten pengen gadah kagungan penyakit, boten usah nggih membicarakan orang lain. Misalnya pun membicarakan orang lain kadang kan ditahan Bapak Ibu sekalian ya. Boten ngomong tapi tertahan. Contohnya pun ada satu keluarga yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Pengennya marah, tapi boten saged mengucapkan marahnya, sehingga yang diomongkan apa? Membicarakan dengan orang lain. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kalau dari segi tipu nabawi katanya itu bisa
Orang kalau suka menahan amarah nggih, itu biasanya lututnya itu cepat kering nggih. Lemes. Nggih. Marahnya ditahan ya. Itu kadang bisa itu terbukti. Ada saudara yang orangnya pemarah ya, dan mungkin nggak bisa mengungkapkannya. Ya, kadang itu lututnya sakit ya. Ditambah berkali-kali tetap sakit karena karakternya tadi yang marah tadi masih belum hilang dari orang tersebut. Ya. Ini menurut orang yang ya terjun di Tibun Nabawi seperti itu. Ya, makanya buatan sah marah, buatan sah ngomongin tiang sanes nggih. Insyaallah lebih bahagia nggih. Tapi nggih angel kadang nggih. Tapi nggih angel. Ibu-ibu mboten nggih, napengin lututipun sehat kedah napa Ibu? Nggih, kedah pikir lan mboten sah marah-marah nggih. Dalem. Nggih ya, turun nyanyi. Kemudian ada perkataan lagi, ada yang berkata kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, aku mengadukan padamu akan kerasnya hatiku. Al-Hasan Al-Basri berkata, lembutkanlah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lembutkanlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menawi wonten ingkang ngraos hatine kok gresula, panas, ya, keras, terus mudah marah dan sebagainya. Mugi-mugi dengan memperbanyak zikir saged berkurang. Ya, mugi-mugi saged berkurang. Wong sing kathah zikir kadang nggih tesih uring-uringan nggih. Kathah nggih tesih uring-uringan nggih. Napa melih ingkang boten membiasakan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wonten faedah sekalian, zikir adalah inti dari bersyukur. Zikir adalah inti dari bersyukur. Tidaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang enggan berzikir. Zikir adalah inti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten sunnah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wedal ingkang sae diucapke wonten napa? Nggih, napa Pak Joni? Nggih, sebelum salam nggih. Niku untuk memudahkan kita, dimudahkan Allah untuk banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Doanipun saderengipun salam nggih, doa sebelum salam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Namun nggih, keutamaan zikir sangat banyak, wonten 51 nggih, tapi itu ada beberapa yang kita pelajari pada malam hari ini. Nggih. Ada 51 berarti Masya Allah nggih, keutamaan, karena itu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah kita mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor pinten sampun nika? Nomor gangsal welas nggih. Sekawan welas nomor gangsal welas. Gangsal welas. Nomor gangsal welas, bayanu alfadzi dzikri. Penjelasan tentang lafaz-lafaz dzikir. Penjelasan tentang lafaz-lafaz dzikir. Wahia, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Contohnya lafaz-lafaz dzikir adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
wa dzikrullahi bihadil kalimati, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan zikir tadi, minhu ma huwa wajibun, di antaranya bisa hukumnya wajib. Ya, kapan ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah itu wajib? Katasbihi fi ruku'i wasujudi, tasbih pada saat ruku' dan sujud, ya, menjadi wajib. Wa takbiratil ikhrami fi takbiratil intiqal, ya, wa takbiratil ihram wa takbiratil intiqal. Demikian juga takbir ihram dan takbir intiqal. Saged dipahami ya. Takbir intiqal berarti takbir perpindahan dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Kalau takbiratul ihram, takbir awal waktu mengerjakan sholat, termasuk dzikir yang wajib. Berarti dzikir ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, terkadang hukumnya menjadi wajib dalam kondisi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada juga yang berposisi sebagai tatawwu muqayyad, tatawwu yang terikat waktunya. Contohnya pun apa? Katasbihi wa tahmidi wa takbiri adbaros sholawati. Dzikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu terikat waktunya pada saat dia dikerjakan setelah sholat. Ya, setelah sholat berarti terikat. Ini terikat waktunya, terikat jumlahnya. Ini. Wa minhu ma huwa mutlaqun, dan di antara juga menjadi dzikir yang mutlak, bisa dikerjakan kapanpun. Wa huwa ma lam yuqayyid bi waqtin wala adadin. Dzikir mutlak itu tidak terikat waktu dan jumlahnya. Berarti jenengan nak saged ya dikerjakan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Berarti dzikir ada yang wajib, kemudian yang muqayyad, ada yang mutlak. Kalau yang wajib pada saat tasbih pada saat sujud dan ruku', takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Kemudian yang muqayyad adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pada saat setelah sholat. Kemudian yang mutlak adalah bisa dikerjakan kapanpun dan tidak ada batasannya, ya. Dan tidak ada batasannya. Makanya kemarin pada saat Pak Yai melihat saya mungkin lagi duduk merenung masalah, Pak Yai nasihati kula, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Yai. Masih ada masalah? Ini Pak Yai nggih, kalau cerita nggih, tergantung dzikir yang mutlak. Kemudian Pak Yai ngendikan, udah dzikir saja selama 2 jam. Ngoten nih Pak. Istighfar selama 2 jam. Niku ngendikanipun Yai Agus, nggih. Menawi kan niku termasuk dzikir yang mutlak, tidak terikat waktu dan jumlahnya. Paling sedikit 2 jam. Kersane masalah cepat selesai. Yang dimaos napa? Istighfar kemawon. Istighfar kemawon. Tapi nek lenggah kalih jam nak mboten biasa, nggih. Abot nggih. Makanya Bapak Ibu sekalian menawi wonten masalah saged dipraktekkan nggih. Karena ada beberapa itu keutamaan tentang istighfarnya.
Sampun saged dipahami ya faedah nomor 11. Faedah nomor 16. Fadlul amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Keutamaan memerintah mengajak untuk kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Keutamaan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kinten-kinten susah pundi, Pak? Mengajak kebaikan napa mencegah kemungkaran? Mencegah kemungkaran ya. Mencegah kemungkaran. Fadlul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Keutamaan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan keutamaan bagi orang yang mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, contohnya yang tersebut di dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Ini jenengan saged mongke ningali At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Yaitu, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Berarti salah satu keutamaan menawi jenengan ngamalke amal ma'ruf nahi mungkar badhe angsal rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya rahmat niku napa Bapak Ibu sekalian? Rahmat nggih. Mlebet swarga niku gara-gara amal ingkang kita kerjakan napa rahmat saking Allah Subhanahu wa taala? Rahmat, ya, saking rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak mendatangkan amal yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wonten An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran adiman. Keutamaan amal ma'ruf nahi mungkar. Surat An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Itu termasuk keutamaan amal ma'ruf nahi mungkar. Berarti wonten pahala yang besar bagi orang yang mengajak kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Dan keutamaan sanasipun ini berbeda nih. Nah, kita memberi sesuatu itu akan hilang, tapi kalau kita mengajak kebaikan tidak akan hilang, tambah mendapatkan pahala. Man da'a ila hudan kana law minnal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Niki dalil nggih. Menawi jenengan kok pernah melakukan kebaikan terus dikerjakan yang sanes boten sah
dicegah, tapi kedah dimotivasi supaya ikut kebaikan yang kita kerjakan tadi. Berbeda kan, kalau kita buka usaha kok diikuti orang lain, biasanya kita nopo Bapak dan sekalian, kita buka warung rame ya. Kemudian sebelah kita buka warung rame juga, akhirnya toko kita sepi, kita akhirnya nopo? Iri dengki dan sebagainya kan. Berbeda kalau kita mengerjakan kebaikan kemudian ditiru orang lain, jangan wonten iri dan dengki. Ini tambah kita bersyukur karena akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut mengerjakan pahala tersebut ya. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Ya, Pak Didi beri adzan ya. Lanjutkan sekeding ya. Ini wonten sing badhe nonton sepak bola to. Ada beberapa teman-teman tuh Masya Allah ini saking semangatnya ya, sampai datang ke Senayan nih teman di Sidoarjo itu. Dan ada perumahan yang ibu-ibunya juga mau nonton gitu. Mungkin mboten ya, mungkin mboten. Faidah nomor pinten 16 wong. Fadlul amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Keutamaan mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Contohnya bahwa apabila seseorang mengajak kebaikan, maka kita harus banyak bersyukur dan ya, karena ada orang yang mengikutinya, karena pahalanya kita akan berlipat ganda dengan orang yang mengerjakan amalan tersebut. Ya, dengan mengerjakan amalan tersebut. Contohnya pun Pak Heri kok ngajak tiang ngaji teng mriki, ya, semakin banyak semakin kathah insyaallah paling pun ya. Apalagi Pak Surya yang menjamunya dan semangat lagi ke sini, masyaallah ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, nak wonten tetanggi badhe ngaos, diajak ngaos teng mriki ya. Mugi-mugi niku saged sebab kita mendapatkan pahala dari amalan yang mereka kerjakan karena perantara kita mengajak ke jalan kebaikan. Pak Agung menawi wonten sedherek ya, tetanggi napa rencang-rencang ingkang sampun sepah kok kathah wedalipun teng dalem nggih saged diajak mriki Pak Agung nggih. Fadlul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Keutamaan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Faedah nomor 17. Anna killa minhuma ibadatun mustaqillatun, yaitu sesungguhnya di antara keduanya amal ma'ruf dan nahyi 'anil munkar adalah ibadah mandiri, adalah bentuk ibadah mandiri. Anna killa minhuma ibadatun mustaqillatun kama yashhadu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yes. Kama yashhadu lidzalika qaulu subhanahu wa ta'ala al-amru bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Itu mengajak dalam kebaikan dan mencegah di dalam kemungkaran. Artinya ibadah sendiri-sendiri. Mengajak kebaikan ibadah sendiri, mencegah kemungkaran juga ibadah sendiri. Anna kila minhuma ibadatun mustaqilatun kama yashhadu lidzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang mengajak kebaikan dan orang-orang yang mencegah dalam kemungkaran. Faedah nomor 18. At-targhibu fi isanil muslimi nafsahu wa zawjahu wa anna dzalika sababun lil ajri. Motivasi untuk membentengi diri dan istri dan suami ya. Targhibu fi isanil muslim nafsahu wa zawjahu. Motivasi untuk membentengi diri
dan pasangannya. Motivasi untuk membentengi diri dan pasangan. Wa anadzalika sababun lil ajri, dan itu salah satu sebab untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab untuk mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saking petikan hadis napa niku? Nggih. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan engkau berhasrat dengan istrimu adalah termasuk sedekah. Itu termasuk cara seseorang membentengi diri. Ini termasuk membentengi diri dan pasangan kita. Faedah terakhir nih 19, ini nomor 20 agak panjang. Faedah 19, anna minat ta'ati ma yakunu muwafiqan lil tab'i. Sesungguhnya di antara ketaatan-ketaatan adalah yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan tabiat manusia. Sesungguhnya di antara kebaikan, ketaatan-ketaatan terkadang itu adalah yang sesuai dengan keinginan manusia. Sesungguhnya di antara ketaatan-ketaatan apa yang sesuai dengan karakter manusia. Lakin la yakunu ta'atan ila binniyah, akan tetapi itu semua tidak akan menjadi bentuk ketaatan kecuali dengan niat, ya, kecuali dengan niat. Lakin la yakunu ta'atan ila binniyah, hal-hal yang sesuai dengan karakter tadi, misalnya kita mendatangi istri kita, tidak akan menjadi ketaatan kecuali dengan niat, kecuali dengan niat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh memperbanyak niat. Jenengan semakin memperbanyak niat berarti semakin potensi datang pahala semakin banyak. Makanya kemarin Syekh waktu daurah di Trawas menyarankan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk memperbanyak niat di dalam sebuah amal yang kita kerjakan. Salah satu bentuk kecerdasan menurut saya ini, salah satu bentuk kecerdasan seorang muslim adalah pinter-pinter mendatangkan niat pada saat amal yang sedang dikerjakan. Ini semakin banyak jenengan bisa menghadirkan niat, berarti potensi mendatangkan pahala juga semakin banyak. Ini, nah, yang kan kadang kesupen ya. Kita mendatangi istri biasanya hanya satu niat, tidak ingat niat-niat yang lainnya. Padahal kalau kita bisa mendatangkan niat, maka potensi pahala juga akan semakin banyak datang pada diri kita. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, terkadang setan bisa masuk dari situ, melupakan niat baik kita. Ya. Dan kita kadang pengennya niatnya ini saja, padahal kita bisa mendatangkan niat-niat yang lainnya. Contohnya pun kita datang ke kajian ini, niatnya thalabul ilmi, bisa tambah niat yang lainnya. Pengen, iya, gimana Pak ini? Ukhuwah, ya, terus ketenangan, berdoa, ya, terus nanti bisa mendapatkan ilmu diajarkan kepada keluarga, ya, dan yang lain-lainnya, ya, mengangkat kebodohan dari diri kita dan sebagainya, ya. Itu adalah nasihat saya kemarin pada saat daurah di Trawas, bahwa salah satu bentuk kecerdasan seorang muslim adalah
orang yang mampu atau bisa mendatangkan niat yang banyak pada saat dia beramal soleh. Dan ingat ya, la yakunu ta'atan illa biniyah. La yakunu ta'atan illa biniyah. Ini penting ya. Tidak akan menjadi sebuah ketaatan kecuali disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan taufiknya untuk bisa mengerjakan menjadi amal soleh yang mendatangkan kebaikan buat kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, menghisap kita dengan hisapan yang mudah, dan memasukkan kita ke dalam tempat yang kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dari hadis ini kita nanti lanjut lagi dari faedah nomor 20 sampai dengan 23 insyaallah di pekan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم